Halo Ibu dan teman-teman, perkenalkan nama saya Rafael Delano Putra Kuntoro, kelas 7C, nomor absen 29, dan ini tugas PJOK saya. Yang pertama, perkembangan tubuh remaja. Sejak lahir, jasmani seseorang terus tumbuh dan berkembang, baik dalam badan dan ukuran-ukuran badannya, maupun dalam aktivitasnya. Perkembangan ini terus-menerus berjalan sampai seseorang menjadi dewasa, di sekitar umur 25 tahun. Akan tetapi, perkembangan jiwa atau kecerdasan seseorang masih dapat berlangsung sesuai dengan kemampuan masing-masing. Masing-masing pertumbuhan jasmani dan kecerdasan seseorang dipengaruhi beberapa atau keadaan seperti berikut ini. Yang pertama, faktor keturunan. Contoh, bila orang tua berperawakan besar, biasanya keturunannya pun demikian. Faktor kedua, pembawaan. Contoh, anak terlahir cacat yang sudah dibawa sejak di masa kandungan orang tuanya. Faktor ketiga, faktor luar. Contoh, anak yang lahir tidak dipengaruhi oleh faktor keturunan dan faktor pembawaan, tetapi dipengaruhi oleh keadaan gizi, gangguan kesehatan, dan rangsangan. B. Pertumbuhan, perkembangan, kebutuhan, serta faktor-faktor yang mempengaruhi anak usia sekolah. Pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah dipengaruhi oleh interaction dan keputusan-keputusan yang diambilnya setiap saat, sehingga merupakan suatu proses yang dinamis. Berikut ini uraian sifat-sifat pertumbuhan dan perkembangan anak usia sekolah. 1. Anak umur 6 sampai 14 tahun. Perkembangan jasmani relatif lambat dari usia sebelumnya. Adanya perubahan bola mata mempengaruhi penglihatan pada masanya. Selanjutnya, kerangka tulang belakang serta ligamen lemah. Perlu dijaga sifat duduk dan berdiri yang baik di saat pertumbuhan ini. Masa pubertas yang ditandai pertumbuhan badan sangatlah cepat. Tampak tanda-tanda permulaan masa adolescensia, laki-laki suara membesar, dan perempuan membesarnya buah dada dan haid. Perkembangan jasmani yang dipengaruhi lingkungan mental dan sosial. Kedua, perkembangan jiwa, emosi, sosial, dan intelek. Mulai belajar menghitung, membaca, dan menulis, serta mengadakan konsepsi, simbiolisasi, dan belajar mengadakan komunikasi. Selanjutnya, mulai perkembangan kepribadian sosial dan mulai menyadari konsep hidup. Di masa pubertas, umur 12-14, energi meluap, avanturisme, dan hubungan dengan orang lain masih canggung. Nilai religi atau agama, etika, dan estetika belum mendalam. Ketiga, kebutuhan. Jumlah makanan yang cukup dan gizi yang memadai. Latihan jasmani dan istirahat yang cukup dan teratur. Tindakan pencegah penyakit. Dan di dalam dan di luar lingkungan keluarga diberi kesempatan berkembangnya kepribadian yang meliputi sendi sosial dan moral. Keempat, faktor yang mempengaruhi. Masalah gigi yang disebabkan oleh faktor emosional dan penyakit. Selanjutnya, kontak lingkungan lebih luas dapat menimbulkan konflik-konflik karena perubahan yang dialaminya. C. Masa adolescensia atau masa remaja. Yang pertama, perkembangan jasmani. Fungsi organ endokrin mencapai kesempurnaan. Penambahan jaringan lemak di bawah kulit atau subhutan lebih banyak pada wanita dibandingkan anak laki-laki. Jaringan otot pada anak laki-laki lebih berkembang daripada anak perempuan. Kedua, perkembangan jiwa, emosi, dan intelek. Faktor yang penting adalah perhatian terhadap seks yang mempengaruhi hubungan dengan lawan jenis. Pemikiran kritis juga terhadap kewibawaan orang tuanya. Selanjutnya, emosi yang belum mencapai suatu stabilisasi tertentu dan perlu simpati dan nasihat.
mulai memisahkan diri dari orang tua, dan mencari pergaulan dengan teman-teman sebayanya. Ada aktivitas dan eksperimental sosial, dan berikutnya melalui proses identifikasi dan imitasi, dibangkitkan dan dikembangkan cita-cita muluk dan aspirasi yang tinggi. Ketiga, kebutuhan. Diperlukan pengertian antara anak dan orang tua, karena ini masa peralihan yang sulit bagi kedua belah pihak. Perlu penanggapan secara personal setiap anak. Tidak bisa disamaratakan. Jangan mengabaikan faktor-faktor di luar diri mereka. Selanjutnya, anak perlu bantuan dalam meringankan setiap tekanan fisik dan mental, memberikan pendidikan kesehatan dan seks yang diatur dan dilakukan secara bijaksana, termasuk pengetahuan biologi dari fungsi alat kelamin. Keempat, faktor-faktor yang mempengaruhi. Kurang pengetahuan akan kesehatan menimbulkan cedera akibat kecelakaan, anemia, penyakit kulit, TBC, kekurangan gizi, obesitas, problem psikologi, problem seks, dan lain-lain. Adaptasi yang tidak berhasil menimbulkan macam-macam tingkah laku dan perbuatan tidak baik. Contohnya, konflik kehidupan yang tidak harmonis dalam keluarga menimbulkan gangguan mental. Contoh gangguan mentalnya adalah neurosis, psikosis, narkotika, dan lain-lain. Selanjutnya, kehidupan spiritual yang masih berkembang, berubah menurut situasi dan kondisi dan waktu, dan dapat menimbulkan penyelewengan dan tindakan ekstrim. Yang kelima, usaha-usaha yang perlu dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan. Yang pertama, pendidikan kesehatan yang isinya mengenai perkawinan dan kehidupan keluarga, pemeliharaan kesehatan badan, bimbingan belajar dan ekstrakurikuler, pendidikan keterampilan, usaha bimbingan dan nasihat untuk pelajar, olahraga kesehatan, dan pendidikan tentang bahayanya lingkungan. Dan inilah presentasi saya, Rafael Delano, kelas 7C absen 29. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.